Januari itu biasanya ya gitu, bulan yang harusnya enteng. Kalender masih kosong, hidup belum banyak coretan, dan orang masih punya energi buat berharap. Tapi jujur aja ya, Januari kali ini rasanya aneh. Bukan aneh yang dramatis, bukan yang bikin panik, lebih ke nggak klik. Kayak semuanya kelihatan normal, tapi di dalam kepala lo ada suara kecil yang bilang, ini kok rasanya bukan awal yang baru ya? Dan gue rasa itu bukan cuma perasaan gue doang, bukan juga efek kebanyakan scroll berita. Soalnya kalau lo perhatiin pelan-pelan, potongan kecil di sekitar kita tuh mulai nyambung satu sama lain. Dan gambarnya nggak nyaman. 2026 ini kayak nggak datang dengan sopan. Nggak permisi, nggak kasih waktu adaptasi. Dia datang dalam kondisi mesin udah panas. Dan lucunya, baru Januari aja tanda-tandanya udah mulai kelihatan. Bukan tanda kiamat, tenang. Bukan juga judul clickbait. Tapi sinyal kecil bahwa sistem yang kita jalanin sekarang lagi dipaksa kerja lebih keras dari biasanya. Kita hidup di zaman di mana berita buruk nyebar lebih cepat daripada klarifikasi. Ekonomi naik turun kayak roller coaster. Dan keputusan besar dibuat entah di mana, tapi dampaknya nyampe ke dapur rumah orang biasa. Dan di awal tahun ini, semua itu terasa numpuk. Cepat, rame, berisik. Harga kebutuhan pokok katanya stabil. Tapi stabilnya sering cuma di laporan. Kerja katanya mulai pulih. Tapi yang pulih nggak semua orang. Teknologi katanya membantu. Tapi banyak juga yang ngerasa malah makin ketinggalan. Dan yang paling kerasa sebenarnya bukan angka, tapi rasa aman. Kayak rasa aman kolektif itu makin tipis. Kita semua kayak disuruh jalan di lantai licin, tapi tetap diminta kelihatan santai. Tetap senyum, tetap produktif. Padahal biasanya Januari itu bulan harapan. Pasar tenang, pemerintah optimis, perusahaan pasang target, orang bikin resolusi. Tapi awal 2026 malah kebalikannya. Yang sering muncul justru kata-kata kayak penyesuaian, efisiensi, kehati-hatian, dan satu kata yang sekarang terlalu sering kita dengar, ketidakpastian. Dan ini bukan karena orang jadi lebih lebay, tapi karena realitas emang lagi rajin ngasih alasan buat waspada. Global lagi nggak beres, lokal juga sama. Dunia belum sembuh dari luka lama, tapi udah keburu nambah luka baru. Konflik belum kelar, muncul konflik lain. Perdagangan global rapuh. Energi masih jadi alat tarik-tarikan politik. Negara besar ngomong kerjasama, tapi sambil siap-siap jaga diri sendiri. Dan negara berkembang kayak kita, sering cuma kebagian efek sampingnya. Bukan cuma soal harga barang, tapi soal peluang hidup yang makin sempit. Tekanan hidup yang nggak selalu keras, tapi terus-terusan. Di dalam negeri kita dengar kata stabilitas. Tapi stabilitas yang terasa itu lebih mirip nahan napas. Angka makro rapi, tapi di lapangan ceritanya beda. Usaha kecil hidup dari margin tipis. Jam kerja nambah, gaji segitu-gitu aja. Anak muda sekolahnya lebih tinggi dari orang tuanya. Tapi hidup layak kok rasanya makin jauh. Dan semua itu muncul barengan di Januari ini. Bukan sebagai ledakan, tapi sebagai alarm kecil. Yang bunyinya pelan tapi nggak berhenti. Yang sering kita salah paham itu satu hal. Kita takut sama krisis besar. Padahal krisis paling bahaya justru datang pelan-pelan. Harga naik dikit, aturan berubah dikit, cuaca makin ekstrim dikit, PHK muncul sesekali. Kecil, sering, dan akhirnya jadi normal. Normalisasi kondisi abnormal. Sampai kita capek sendiri buat marah. Coba dengerin cara orang ngomong soal masa depan sekarang. Udah jarang ngomong mimpi besar. Lebih sering ngomong bertahan. Bukan naik level, tapi jangan turun level. Dan ini bukan perubahan kecil, ini perubahan mental. Karena masyarakat yang kelamaan hidup di mode bertahan, lama-lama berhenti berani. Berhenti nyoba, berhenti berharap lebih. Dan kalau lo mikir ini berlebihan, coba perhatiin narasi kerja keras hari ini. Hampir selalu dibarengin kalimat, yang penting aman, asal cukup, asal nggak di PHK. Ini bukan salah orangnya, ini tekanan sistem. Di Januari 2026 juga kelihatan anomali lain. Pasar keuangan jadi sensitif banget. Isu kecil bisa bikin reaksi gede. Modal masuk cepat, keluar juga cepat. Bukan karena investor jahat, tapi karena mereka juga baca risiko yang sama. Dan seperti biasa, yang paling kena dampaknya ya ekonomi real. Usaha, tenaga kerja, daya beli. Belum lagi iklim. Dulu iklim dibahas kayak urusan masa depan jauh. Sekarang, gangguan harian.
panas ekstrim, banjir, gagal panen. Ini udah bukan berita musiman, ini pola. Dan Januari yang harusnya jadi masa transisi, malah udah ngasih sinyal, tahun ini nggak ramah. Dan semua ini nyambung ke pangan, ke harga, ke emosi masyarakat. Karena kalau makanan terganggu, kepala orang juga gampang panas. Gue tahu selalu ada yang bilang, dari dulu juga begini. Dan iya, masalah selalu ada. Tapi yang beda sekarang itu frekuensi dan lapisannya. Masalah datang barengan, saling ngedorong, dan sering ditunda solusinya karena dianggap mahal atau nggak populer. Akhirnya, siapa yang bayar? Orang biasa. Pelan-pelan, sepanjang tahun. Yang menarik juga cara media dan elit ngomong sekarang lebih hati-hati. Bahasanya halus, teknokratis. Bukan karena semuanya aman, tapi karena kepanikan justru bisa bikin situasi makin rusak. Tapi di balik bahasa halus itu, pengetatan jalan, efisiensi jalan, penyesuaian jalan. Dan yang paling cepat ngerasa dampaknya, ya bukan mereka. Jadi jujur aja, 2026 bukan otomatis tahun buruk, tapi jelas bukan tahun autopilot. Tanda-tanda dari Januari ini bukan buat nakut-nakutin, tapi buat ngingetin. Cara lama mungkin udah nggak cukup. Cara kita kerja, cara nyimpen uang, cara bangun karir, cara ngelihat masa depan. Semua perlu penyesuaian, bukan panik, tapi sadar. Gue nggak ngajak pesimis, karena pesimis pasif itu bahaya. Yang kita butuhin itu realisme aktif. Tahu resikonya, tapi tetap jalan. Ngerti dunia lagi berubah, tapi nggak berhenti belajar. Karena selalu ada orang yang naik kelas di masa nggak stabil. Bukan karena paling pinter, tapi karena paling siap nerima kenyataan. Mungkin 2026 ini bukan soal cepet-cepetan, tapi soal tahan lama. Bukan soal sensasi, tapi konsistensi. Dan soal keputusan kecil yang disiplin, yang dampaknya lebih besar dari langkah nekat. Kalau lo dengerin obrolan ini dan ngerasa, gue ngerasain hal yang sama, itu bukan karena gue paling benar, tapi karena lo juga hidup di realitas yang sama. Ketidaknormalan bukan kehancuran, dia sinyal perubahan. Dan perubahan selalu punya dua sisi, ancaman dan celah. Tinggal kita mau fokus kemana. Gue nggak mau nutup dengan nakut-nakutin, tapi juga nggak mau janji manis. 2026 dimulai dengan tanda yang nggak biasa. Iya, dan justru karena itu, tahun ini minta kita buat lebih sadar, lebih tenang, dan lebih bertanggung jawab sama hidup kita sendiri. Bukan melawan sistem sendirian, tapi ngerti permainannya dan milih langkah yang lebih cerdas. Kalau obrolan ini kerasa relevan, simpan. Bagikan ke orang yang perlu. Karena obrolan kayak gini penting. Biar di tengah bising optimisme palsu dan ketakutan berlebihan, kita tetap waras. Pelan-pelan, sadar, dan tetap manusia. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.